Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kegiatan Kiai di rumah, jarang keluar, lebih baik mendalami ilmu-ilmu agama untuk bekal kita di akhirat. Semakin tua, jangan kita tumpul. Semakin tua bertambah ilmu, walaupun belum begitu sempurna, cuma untuk melengkapi. Cuma pengen mengajak jenengan merenung tentang satu hal yang sangat penting. Apakah mungkin selama ini kita salah paham sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya tahu pertanyaan ini sangat kritis. Saya tidak untuk berdebat, saya cuma pengen bercerita soal terjemahan ayat-ayat yang berdampak. Banyak orang jadi ketakutan kepada Allah, takut siksaan, takut neraka, takut hukuman, takut salah kata atau tajwid, takut dilaknat karena salah langkah dan salah berpikir. Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Kasih sayangnya melebihi kedua orang tua kita. Tetapi kenapa ya kok yang sering kita dengar justru ayat-ayat ancaman, azab, laknat, api, siksaan? Apa memang Tuhan sekeras itu? Di mana kasih sayang Allah dalam Al-Fatihah dan Basmalah yang sering kita ucapkan? Atau jangan-jangan kita salah paham karena bahasanya tidak kita pahami secara utuh. Kita lihat contoh ayat yang sering dibaca, Quran Surah Al-Baqarah ayat 7 yang bunyi Indonesianya, Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka azab besar. Kalau kita baca begini seolah-olah Tuhan itu tega ya, masa Tuhan sekejam itu? Tetapi kalau kita gali lebih dalam, kata-kata Arab di dalam ayat-ayat sebenarnya punya makna yang lebih halus. Tetapi sayangnya tidak semua diterjemahkan dengan jujur dan lembut. Contohnya kata katama. Katama sering diterjemahkan mengunci. Padahal arti aslinya bisa diartikan dibiarkan tertutup karena pilihan orang itu sendiri. Misalnya manusia itu keras kepala, tidak mau begini begitu, enggak diazab, cuman dibiarkan. Jadi tidak maksudnya orang itu menolak kebenaran, seringkali menolak berpikir, menolak mendengar, menolak membuka hati, kolbu, mata batinnya tertutup. Ya istilah kita ini kafir, walaupun dia umat Islam, tapi kalau tertutup masih kafir juga. Sampai akhirnya Allah membiarkan mereka hidup dalam gelap. Bukan Tuhan yang marah, tapi manusia menutup diri. Nah, itu maksudnya dari kata-kata tadi. Kemudian azab. Kata azab harus dipahami. Sering azab ini menakutkan kalau cerita-cerita orang. Sebenarnya enggak begitu menurut pendapat ini. Azab banyak yang menerjemahkan seakan-akan Tuhan kejam. Tidak sesuai isi Quran Al-Baqarah ayat 30, manusia diciptakan di bumi ini sebagai khalifah mewakili Allah mewujudkan kasih sayangnya. Begitu kan? Nah, soal azab dalam bahasa Arab juga bisa arti rasa pahit, rasa sesal yang mendalam, penderitaan dalam batin. Misalnya begini, bayangkan kalau kita hidup keras kepala, nggak sadar, nggak mau sadar, suka menyalahkan orang lain, suka merasa paling benar, lalu satu hari kita sadar bahwa kita telah menyakiti banyak orang, itu pasti pedih dan rasa sesal. Rasa sesal itulah mendalam, itulah yang disebut azab bagi kita.
Jadi ayat ini tadi bukan menggambarkan Tuhan yang kejam, tetapi menggambarkan akibat dari orang yang tidak mau membuka hati. Bukan hukuman tetapi konsekuensi